Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani ya. Kembali kita update padi Cibatu karena sudah hampir setengah bulan. Sahabat tani yang ingin melihat perkembangan padi Cibatu, monggo yang sudah pernah menanam bisa di skip ya sahabat tani ya. Yang baru mau tanam dan yang sudah tanam yang mendapatkan padinya dari saya ya bisa dilihat. Nah, untuk padi Cibatu 06 sekali lagi ya sahabat tani ya, ini di rawa kita ambil kemarin di posisi atas sana ketika tanam. Nah, usianya sekarang yang di rawa ini kisaran 36 hari setelah tanam sahabat tani ya. Jadi penampakannya seperti ini. Lahan ini kemarin di MT Gadu kita tanami Cibatu, alhamdulillah lebih baik atau lebih bagus dibandingkan padi-padi saya yang kita tanam sebelumnya, karena padi ini lumayan tonasenya sahabat tani ya. Jadi salah satu padi andalan sekarang yang banyak dicari oleh petani adalah Cibatu 06. Nah, seperti ini penampakannya kalau kita tanam di rawa. Walaupun rawa ini tiap hari ini nggak pernah kering ya. Ini kebetulan hujan terus. Alhamdulillah perkembangannya bagus, walaupun sahabat tani ya mungkin mengalami masalah yang sama dengan pupuk. Nah, pupuk sekarang terutama Ponska bersubsidi yang dari Gresik ini ya. Kalau yang dari Palembang dulu tidak. Yang dari Gresik ini biasanya kalau ditabur 2 jam nih ngambang. Ya, jadi saran saya ini bagi produsen pupuk Ponska terutama yang dari Gresik itu akan jadi masalah ketika dipupuk di rawa kemudian malam turun hujan, banjir. Ya, jadi pupuknya bisa terbawa arus kintir dalam bahasa Jawa. Tapi alhamdulillah karena kemarin juga sebenarnya dipupuk juga malamnya hujan deras, masih seperti ini pertumbuhannya. Nah, kita akan berdiri sahabat tani ya. Nah, sudah bagus. Tinggal nanti kita akan hajar lagi dengan pupuk yang ketiga. Tentunya dengan perawatan ya sahabat tani ya, agar padi Cibatu di lahan rawa ini maksimal. Jadi risikonya memang karena di rawa ini banyak sekali sarang kepiting seperti ini nggak bisa ya, ditutup bolong ya, diobat juga nanti ada lagi. Nah, kembali untuk padi Cibatu untuk usia 36 hari setelah tanam, belum apa-apa ya masa vegetatifnya ya. Jadi masa vegetatif padi Cibatu memang cukup lama dibandingkan dengan padi yang lain. Dan nanti kita akan lihat untuk yang di sawah ya, yang di sawah perkembangannya seperti apa. Nah, ini nanti bisa menjadi rekomendasi mungkin sahabat tani yang ingin menanam padi Cibatu di MT Gadu atau MT apa ya, musim kemarau lah ya, sekitaran bulan 5-6. Nah, ini bisa untuk referensi jika menanam padi Cibatu. Oke, kita lihat sekarang yang di atas, yang di sawah. Nah, sekarang kalau kita di lahan atas di sawah seperti ini sahabat tani ya, penampakan padi Cibatu. Yang bertanya, Bang, di mana ini lokasinya? Kita berada di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Batanghari, Desa Sri Basuki 51B. Yang mau ke tempat lokasi monggo. Silahkan lihat sendiri, kita belajar bersama. Nah, untuk padi Cibatu di darat atau di sawah tentunya akan lebih baik. Mengapa? Karena airnya bisa diatur sahabat tani ya. Jadi ini airnya bisa diatur, bisa dikeringkan atau langsung bisa diisi. Sehingga pertumbuhannya tentunya akan lebih maksimal. Nah, di usia 46, 47, 48 sahabat tani ya, saya kalau hitung sekitaran itu. Nah, padi Cibatu ini sudah lumayan tinggi, rimbun, rapat. Kita lihat ke yang dekat ya. Nah, seperti ini.
ini sebentar lagi mapak sahabat tani ya. Mapak itu hamil atau bunting dengan anakan yang lumayan cukup banyak. Sekali lagi sahabat tani ya, untuk pola tanam, jarak tanam, usahakan jarak tanamnya minimal 27 atau maksimal 30 kali 30 lah ya. Jangan terlalu rapat. Kalau di Jawa ini rapat sekali ya. Tapi saran saya untuk jarak tanam ini 27 ataupun 30 ya, bisa ya. Kalau di rawa kita tadi gunakan 30, di sini 27 kali 27. Untuk padi Cibatu sudah kita lakukan pemupukan yang ketiga. Yang ketiga tentunya kita hajar dengan KCL ya, seperti padi di atasnya ini, padi AGT 303 dan sisanya. Nah seperti ini ya penampakan AGT 303, tapi kita akan fokus ke padi Cibatu. Nah sekali lagi, untuk padi Cibatu ini bisa dipanen kisaran 105-an hari lebih ya sahabat tani. Kalau di rendeng, kalau di gadu ya kisaran 98 sampai 100 hari. Nah luar biasa memang umurnya. Tapi kemarin ada yang bertanya bagaimana tonasenya dibandingkan padi-padi yang lain. Memang kalau dibandingkan padi yang lain, tonase Cibatu ini luar biasa. Walaupun harga di tengkulak ini biasanya dikurangi 200 karena padi ini bulirnya agak kecil sahabat tani ya, dengan rasa nasi yang agak keras. Tetapi walaupun di selisih 200 harganya, padi ini tetap unggul karena dibandingkan dengan padi yang lain kemarin bisa selisih kisaran 3 kuintal per seperempat bau. Kalau 1 hektar ya bisa 1 tonan dibandingkan dengan padi yang lain ya. Tentunya padi saya sandingkan padi Impari 32 dan Seherang ya, yang biasa sahabat tani tanam ya. Jadi yang ingin menanam padi Cibatu, yang jelas perhitungkan waktu, usia tanam, kemudian untuk ketahanan rebah. Alhamdulillah padi ini cukup tahan rebah dengan daun sudung seperti ini ya, daunnya sudung. Kalau sisanya seperti ini ya sahabat tani, sisanya AGT ya, jadi daun daunnya agak lebar. Kalau Cibatu ini menguncup ya ke atas. Nah, kita akan berjalan di pematang. Nah seperti ini. Nah ini rekomendasi saya yang ingin menanam padi Cibatu. Insya Allah nanti ini ready kisaran ya puasa lah sahabat tani ya. Insya Allah kalau kita panen, karena ini belum panen saya tidak bisa menjanjikan ya. Tapi dengan video ini mudah-mudahan menjadi gambaran sahabat tani jika menanam padi Cibatu. Beginilah di usia nanti 47 hari setelah tanam di wilayah kami di Lampung Timur. Kalau di Jawa mungkin akan lebih bagus ya sahabat tani, karena ini tanah di Lampung sudah terlalu tandus ya. Kalau di Jawa kita aja beli pupuk dari Jawa ya. Gunung di sana itu digerus mungkin bisa dijadikan pupuk. Kalau di Lampung nggak ada gunung sahabat tani ya. Jadi ya lumayan. Dengan perkembangan seperti ini, insya Allah kalau di Jawa ditanam akan lebih bagus lagi. Sampai di sini ya, saya tidak akan berpanjang-panjang. Update kita padi Cibatu di rawa dan di lahan sawah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.